الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الخلائق بلا حد اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى محمد المذكور في التوراة والإنجيل باسم أحمد وعلى آله وصحبه أبد الأبد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meskipun itu terasa berat bagi kita, serta meninggalkan sejauh-jauhnya semua yang dilarang oleh Allah, meskipun itu sesuatu yang kita suka atau bahkan mungkin hobi kita. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahi kita gelar abdan taqiyya, sebagai hamba yang bertakwa, serta memasukkan kita dalam zumratul muttaqin, golongan orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, ada 3 pesan Allah yang disampaikan melalui surah Ali Imran ayat 102 ini. Pertama, pesan tentang keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, pesan tentang ketakwaan, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan yang ketiga, pesan agar kita merawat dan menjaga iman dan takwa ini tetap istiqamah di dalam diri kita, tergambar dalam ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, iman adalah hal yang paling krusial di dalam kehidupan kita. Dengan iman sesuatu yang sedikit menjadi banyak, dengan iman sesuatu yang biasa menjadi istimewa. Dengan keimanan kita kepada Allah, satu perbuatan baik kita oleh Allah dilipat gandakan menjadi puluhan, menjadi ratusan, bahkan tidak terhingga. Sebaliknya, tanpa keimanan, betapapun banyaknya perbuatan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, di mata Allah semua itu tidaklah bernilai. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Orang yang tidak percaya kepada Allah, perbuatan-perbuatan mereka ibarat fata morgana di tengah tanah yang lapang. Yahsabuhudz dzam'anu ma'a. Orang-orang yang haus mengira kalau itu adalah air.
hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tapi setelah didatangi ternyata di tempat itu tidak ada air sama sekali. Itulah gambaran dari perbuatan orang yang melakukan perbuatan yang banyak tanpa dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, iman juga merupakan garansi keselamatan kita, baik keselamatan di dunia, terlebih keselamatan kita nanti di akhirat. Rasulullah menjamin orang yang memiliki iman pasti masuk surga. Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia pasti masuk surga. Apakah dia akan singgah terlebih dahulu di neraka atau tidak, itu adalah persoalan lain. Endingnya yang pasti dia akan menjadi ahli surga. Jamaah sekalian, namun demikian Allah sebenarnya telah membuat sebuah grand design, sebuah rencana besar agar kita ini lebih mudah untuk langsung masuk surga tanpa perlu mampir ataupun singgah di neraka. Melalui dua skenario yang Allah ciptakan. Skenario pertama, Allah membuat kemudahan aturan agar seseorang bisa langsung masuk surga. Aturannya dibikin mudah oleh Allah. Di dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Orang yang timbangan amal baiknya masih lebih berat daripada amal buruknya, maka dia adalah ahli surga. Tentu yang dimaksud dengan lebih berat ini setelah melalui proses hisab dan pertanggungjawaban amal kelak. Jadi jamaah sekalian, ternyata untuk bisa langsung masuk surga tidak harus kita ini bebas 100% dari dosa. Karena kalau yang masuk surga orang yang tanpa dosa, maka tentu penghuni surga hanyalah para nabi dan rasul. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka Allah membuat kemudahan aturan, hanya perlu lebih berat timbangan amal baiknya daripada timbangan amal buruknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, skenario yang kedua, dan ini untuk mendukung skenario yang pertama, Allah membuat suatu aturan bahwa satu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi di sisi lain, satu perbuatan buruk oleh Allah akan dihitung sebagai satu perbuatan buruk saja. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Orang yang melakukan satu perbuatan baik oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan kalau ini perbuatan baik berupa infak di jalan Allah, menyumbang ke masjid, menyumbang fi sabilillah, oleh Allah bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat satu biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya akan muncul 100 biji. Satu menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih banyak lagi daripada 700 tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya para jamaah sekalian, seandainya kita melakukan perbuatan baik sekaligus perbuatan buruk di dalam suatu hari dalam takaran yang sama, maka catatan amal perbuatan baik kita masih lebih unggul daripada catatan perbuatan buruk.
Oleh karena itu orang yang lebih banyak perbuatan buruknya, sungguh itu adalah orang yang keterlaluan di dalam melakukan maksiat. Sungguh dia adalah orang yang melampaui batas. Dan Allah tidak menyenangi orang yang melampaui batas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hikmah iman. Dengan iman sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Pesan Allah yang kedua di dalam surah Ali Imran tadi adalah takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa itu apa? Takwa memiliki banyak definisi, namun pengertian yang lebih mudah kita cerna dan lebih sering kita dengar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melakukan sholat karena diperintahkan oleh Allah, kita bertakwa. Allah perintahkan kita puasa, kita bertakwa. Meskipun mungkin kita melakukan sholat dengan terpaksa, karena ini kewajiban. Kita melakukan sholat seolah-olah ini adalah beban. Itu masih termasuk bagian dari kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Namun belum termasuk ketakwaan yang sempurna, belum termasuk ketakwaan yang sejati. Maka Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu sekalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ketakwaan yang sebenar-benarnya itu diantara cirinya adalah melakukan perintah Allah dengan senang hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada beban. Kita lakukan sholat dengan penuh kehusukan, dengan penuh rindu kita kepada Allah. Kita nikmati setiap detik, setiap tahap di dalam amal ibadah kita. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tentu para jamaah sekalian, yang penting kita sudah takwa, itu sudah baik. Adapun untuk menjadi takwa yang sebenarnya, tentu itu melalui proses yang panjang, dan proses itu akan tetap kita lakukan. Pesan Allah yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah Allah agar kita merawat iman dan takwa ini agar tetap istiqomah di dalam hati. Agar iman dan takwa ini benar-benar takwa dan iman yang permanen, yang kokoh. Bukan iman yang temporer, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Maka Rasulullah berpesan, la yasrikus sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu ketika melakukan aksinya, imannya tidak ada. Imannya tidak ada. Maka mudah-mudahan kita tetap menjaga keimanan ini agar tetap ada di dalam hati kita. Betapapun besarnya cobaan yang datang kepada kita, karena kadang-kadang orang itu bisa merawat iman ketika tidak ada cobaan. Ketika ada cobaan, maka pada saat itu imannya mulai digadaikan. Na'udzubillah, seandainya dalam keadaan tidak beriman, Allah mencabut nyawa kita, tentu kita pulang kepada Allah dalam keadaan tidak beriman. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita agar terus istiqamah berada di dalam hati kita dan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنجي من البليات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والزلازل عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة